Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi kisah Abu Lahab. Pernahkah kalian membaca buku tarikh atau sejarah Islam? Dari sejarah Islam kita tahu bahwa perjuangan menyebarkan agama Islam tidak mudah dan mulus. Agama Islam pada awal mula perkembangannya di kota Mekah banyak sekali hambatan dan perlawanan. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya telah menyiarkan agama Islam dengan sangat santun dan bijaksana. Walaupun demikian, orang-orang kafir Mekah tetap tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Bahkan orang-orang kafir secara terang-terangan memusuhi dan mengancam orang-orang Islam. Mereka selalu menyiksa orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Musuh-musuh Islam saat itu selalu mencurigai dan berlaku sangat kejam terhadap segala kegiatan-kegiatan orang Islam. Kisah Abu Lahab. Kepribadian Abu Lahab yang jahat. Ketika Nabi Muhammad SAW menyiarkan ajaran agama Islam di Mekah, banyak orang kafir yang menentang dan menghalang-halanginya. Salah satunya adalah bernama Abdul Uzza. Nama tersebut adalah nama sejak kecilnya. Dia dinamakan Abdul Uzza karena dia dan ayahnya adalah penyembah patung berhala yang bernama Uzza. Dia sebetulnya masih ada hubungan kerabat sebagai paman Nabi Muhammad, akan tetapi mereka tidak mau mengakui risalah agama Islam yang disiarkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan mereka selalu membenci dan memusuhi Nabi Muhammad dan seluruh pengikut Nabi Muhammad SAW. Dengan sangat sopan, Nabi Muhammad SAW mengajak kepada penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Abdul Uzza selalu menjelek-jelekan dan mencela Nabi Muhammad SAW serta menyulut permusuhan dan fitnah yang bergejolak terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Abdul Uzza pun mempengaruhi tokoh-tokoh orang Mekah untuk turut memusuhi Muhammad dan sahabatnya. Istri Abdul Uzza yang bernama Arwa juga berhasil dibujuk untuk memusuhi Muhammad. Setiap hari dia menggendong duri untuk diletakkan di jalan-jalan yang dilalui Muhammad menuju masjid dan berdakwah. Abdul Uzza juga berkeliling kota mencari dan menyiksa orang-orang yang beragama Islam. Dia juga menyiapkan banyak harta dan biaya untuk memusuhi Muhammad dan para pengikutnya. Mereka melempari Nabi Muhammad SAW dengan kotoran-kotoran dan batu sehingga Nabi menjadi sakit dan terluka. Dengan sangat bijaksana, Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan secara khusus kepadanya bahwa jika dia tidak bertaubat, maka besok akan dibalas siksa di neraka yang membara dan bergejolak. Namun Abdul Uzza tetap pada sikapnya, yaitu memusuhi Islam dan bertambah menyulut api fitnah yang membara. Akhirnya Allah memberikan teguran kepada Abdul Uzza dan istrinya. Allah menurunkan surah Al-Lahab kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibacakan di hadapan Abdul Uzza dan kaum kafir. Surah Al-Lahab memberi julukan kepada Abdul Uzza dengan julukan Abu Lahab, artinya orang yang menyulut api fitnah yang bergejolak dan besok akan disiksa di api neraka yang bergejolak pula.
Semenjak itu Abdul Uzza lebih terkenal dengan sebutan Abu Lahab, sebutan-sebutan yang hina sebagai akibat perbuatannya yang hina dan tidak bermoral. Surah Al-Lahab yang memberikan teguran keras kepada Abu Lahab itu artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakan. Kelak dia akan masuk api yang bergejolak neraka, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surah Al-Lahab ayat 1-5. Akhir kisah Abu Lahab. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dari kejahatan Abu Lahab dan istrinya. Akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi perang Badar antara orang kafir dengan orang Islam, Abu Lahab ikut serta dalam perang itu. Abu Lahab terluka dan mati terbunuh oleh tentara Islam. Peperangan itu pun dimenangkan oleh tentara Islam. Sedangkan istri Abu Lahab mati terjerat tali sabut yang melilit di lehernya. Ketika dia sedang menggendong tanaman berduri, tiba-tiba kakinya tergelincir dan tali sabut itu menjerat lehernya sehingga tidak bisa bernapas sampai dia mati. Dalam surah Al-Lahab itu disebutkan bahwa kedua tangan Abu Lahab akan celaka dan binasa. Hal itu disebabkan kedua tangannya digunakan untuk melempari Nabi dengan kotoran dan juga menyiksa para sahabat Nabi. Harta dan usahanya tidak berguna dikarenakan harta tersebut disedekahkan untuk mendanai permusuhan dengan orang Islam. Harta tersebut tidak mendatangkan pahala, tapi justru mendatangkan siksa yang pedih. Rencana dan usaha jahat yang disusun oleh Abu Lahab juga selalu mengalami kegagalan dan tidak sanggup menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itulah balasan baginya selama masih hidup di dunia. Banyak sekali usahanya yang selalu dikalahkan oleh orang Islam. Sedangkan besok di hari kiamat Abu Lahab akan dimasukkan ke api neraka yang membara. Begitu juga istrinya akan dimasukkan ke api neraka karena setiap hari yang selalu menyebarkan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia dengan akal pikiran. Manusia dapat memberikan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Juga dapat membedakan antara hal-hal yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, setiap manusia harus melaksanakan perbuatan yang baik, karena akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan masyarakat, serta harus meninggalkan perbuatan buruk karena akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Menghindari perilaku dengki seperti Abu Lahab. Sifat dengki adalah sifat yang merusak amal. Sebagai umat Islam yang baik, kita harus selalu berperilaku baik dalam kehidupan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sejak masih kecil, kita harus membiasakan menghindari perilaku yang buruk. Setiap selesai membaca kisah seseorang, kita harus dapat mengambil hikmahnya, yaitu meneladani perilaku baiknya dan menghindari perilaku buruknya. Setelah memahami kisah Abu Lahab dan istrinya, kita tahu bahwa keduanya adalah tokoh jahat yang harus kita jauhi perilakunya. Di antara sifat tercela itu adalah hasud atau dengki. Kata hasud berasal dari bahasa Arab yang berarti dengki, yaitu perasaan yang tidak senang terhadap orang lain. Orang yang bersifat dengki akan bersikap iri hati. Ia menginginkan agar nikmat itu hilang dari penerimanya dan berpindah pada dirinya. Melihat orang lain menerima nikmat, ada perasaan benci di benaknya. Di hatinya timbul pertanyaan, mengapa bukan saya yang menerima nikmat itu? Perasaan tidak suka ini didorong oleh hawa nafsu rakus ingin memiliki nikmat yang diterima oleh orang lain dengan segala macam cara.
Dorongan hawa nafsu itu mendorong untuk berbuat tidak baik. Ia berusaha untuk merampasnya dan menghalang-halangi usaha orang lain. Akibatnya akan terjadi perkelahian dan pertengkaran. Orang yang hasud akan selalu menjelek-jelekan dan menganiaya orang yang menerima nikmat itu. Coba ingatlah kembali kisah Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab bersifat tidak senang karena Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul. Abu Lahab menilai bahwa Nabi Muhammad adalah anak yatim piatu, tidak pantas menerima anugerah sebagai nabi pemimpin umat. Dalam hati Abu Lahab berkata, "Mengapa tidak aku saja yang menjadi nabi? Tentulah aku akan banyak pengikut." Dikarenakan sifat hasud tersebut, Abu Lahab menjadi gengsi untuk mengikuti seruan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dia tetap menyembah berhala dan menuduh Muhammad telah mengubah agama nenek moyangnya. Abu Lahab berusaha menolak dan menghalang-halangi kegiatan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia dengan gigih juga berusaha untuk menyakiti dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena usaha Abu Lahab untuk merampas status kenabian dari Muhammad tidak berhasil, maka dia pun berusaha untuk mengajak orang-orang untuk memusuhi Muhammad. Dia mengatakan bahwa Muhammad adalah pembohong besar dan orang gila. Dia juga mengajak istrinya untuk memusuhi Muhammad dan para pengikut agama Islam. Peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran tidak digubris oleh Abu Lahab. Dia menganggap bahwa Al-Quran itu hanya perkataan Muhammad saja, tidak mau insaf sampai matinya, dikarenakan setiap hari yang terpikir dalam hatinya hanyalah bagaimana caranya dapat merebut status Nabi. Jika status itu diperoleh, tentulah dia akan mempunyai pengaruh lebih besar di seluruh Mekah dan daratan Arab. Itulah pikiran Abu Lahab yang jahat. Bahaya sifat hasud. Hasud adalah penyakit rohani yang merusak jiwa. Orang yang memiliki sifat dengki jiwanya tidak tentram jika ada orang lain menerima nikmat. Dia tidak dapat mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Dalam jiwanya terdapat perasaan selalu kurang. Ia ingin selalu memperoleh nikmat yang lebih banyak. Kalau orang lain menerima nikmat, ia juga harus menerimanya. Orang seperti ini jiwanya sangat kerdil. Keberhasilan orang lain tidak bisa diterima dengan lapang dada dan tenang. Itulah sebabnya Nabi Muhammad melarang manusia memiliki sifat hasud dan dengki. Rasulullah SAW bersabda, "Wala tahassadu wala tabaghadu." Artinya, dan janganlah kamu saling mendengki dan jangan pula saling membenci. Perbuatan saling mendengki akan menimbulkan fitnah yang besar dan kerusakan yang menyedihkan. Sedangkan perbuatan saling membenci akan menimbulkan pecahnya rasa persaudaraan dan kerugian keimanan serta keamanan. Perhatikanlah orang yang saling mendengki. Ketika bertemu mereka tidak mau bertegur sapa serta saling menghindar. Bahaya yang besar pula adalah sifat dengki merusak segala amal kebajikan. Islam sangat melarang keras perbuatan ini karena kerugiannya sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab." Artinya, jauhilah oleh kamu sifat dengki, karena dengki itu memakan segala kebajikanmu, seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Dari keterangan tersebut dapat kita ambil pengertian hasud, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan orang lain supaya nikmat itu berpindah kepadanya. Ia berusaha berbagai cara, kadang-kadang dengan cara curang agar musuhnya celaka. Perilaku ini harus dijauhi karena merusak amal dan merugikan diri sendiri serta orang lain.
Nah, hanya itu yang bisa disampaikan pada materi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi